Pemirsa, Indonesia masih dilanda cuaca panas dalam beberapa waktu ke depan. Di tengah cuaca panas seperti ini penting bagi kita untuk menjaga kesehatan agar dapat beraktivitas seperti biasa. Lalu apa saja ya yang perlu diperhatikan di tengah cuaca panas seperti saat ini? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia terasa panas sekali ya. Bahkan BMKG juga sempat mencatat ada daerah yang suhunya itu mencapai 37 derajat Celcius. Nah, kalau udah cuaca panas gini, pasti solusinya pengen minum yang dingin-dingin, yang segar-segar seperti ini supaya tenggorokannya langsung tidak terasa kering begitu. Nah, tapi pemirsa, sebenarnya boleh nggak sih kita di tengah cuaca panas begini mengkonsumsi minuman yang dingin seperti ini? Kita cek faktanya yuk. Cuaca ekstrim gini ya udah pasti panas ya kayak maksudnya lebih mudah sakit kepala, apalagi kan kayak kemarin kan sempat hujan bentar, itu kan mudah terserang penyakit lebih cepat gitu. Kalau solusinya ya kita minum air putih supaya kita nggak mudah dehidrasi juga. Kita keluar aja kepalanya rasa sakit kayak itu, karena kalau malam pun keringatnya tanya, walaupun di rumah kita hidupin kipas angin sama juga kayak kita berdiri di luar. Ya banyak minum lah, kira-kira kita kalau minum putih aja nggak cukup. Kalau kita taruh air es kayak itu, taruh sirup sedikit. Ya kalau cuaca panas memang banyak keluhan, jebakan batuk, tenggorokan gatal. Berkeringat nih, batuk anak-anak, pilek, kadang-kadang demam. Kita demam karena cuaca panasnya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kita harus menjaga kesehatan di tengah cuaca panas seperti ini, kita akan berkonsultasi dengan dokter. Ikuti saya. Assalamualaikum, Dok. Dok, nah kalau kita lagi cuaca panas begini, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak-dampak buruk bagi kesehatan kita? Nah, cuaca panas ini pada dasarnya kan menyebabkan tubuh kita gampang berkeringat. Logikanya kita gampang butuh cairan, dehidrasi ya. Karena dehidrasi ini atau kekurangan cairan ini yang menyebabkan penyakit-penyakit selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kita butuh minum air 2-3 liter per hari atau sesuai berat badan 30 per kilogram berat badan, itu pada orang normal, atau pada ibu hamil ditambahkan 300 ml lagi. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, karena cuaca panas itu langsung terpapar ke kita, otomatis untuk kulit sendiri kita butuh perlindungan. Nah, apapun itu minimal SPF-nya 30. Nah, selanjutnya dari minuman, penggunaan pakaian, kita menggunakan pakaian yang menyerap panas, menghindari warna hitam ya. Terus setelah itu menjaga kesehatan dengan makanan yang lebih bergizi, banyak serat, dan hindari makanan-makanan atau minuman yang membuat kita menjadi lebih haus. Nah, seperti garam yang mengandung garam-garam, atau kopi, atau minuman-minuman terlalu manis. Nah, itu juga menyebabkan kita menjadi gampang haus begitu. Nah, Dok, kalau misalnya nih kita biasanya kan kalau lagi cuaca panas gini maunya minum yang dingin-dingin begitu. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita minum dingin di tengah cuaca panas seperti ini? Nah, memang dengan adanya dingin perasaan kayak lebih seger gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ketika tubuh kita terlalu dapat cuaca panas, ketika minum dingin akan terjadi iritasi. Nah, terutama tenggorokan. Makanya kadang-kadang orang tuh bisa bikin flu, sakit tenggorokan, batuk, bahkan terlalu ekstrim bisa demam. Itu. Jadi dihindari. Sebenarnya siapa aja sih yang lebih rentan tentunya di tengah cuaca panas seperti ini, mungkin yang harus lebih diperhatikan kondisinya begitu, Dok? Nah, yang pertama, anak-anak. Anak-anak itu tubuhnya untuk merespon panas belum sempurna. Jadi dia nggak tahu nih kapan dia haus, kapan dia tidak haus. Dilihat dari urin. Nah, bisa dilihat. Kalau anak-anak pipisnya terlalu pekat, oh berarti dia dehidrasi. Atau ajarkan anak-anak sedini mungkin untuk minum sedikit-sedikit tapi sering sesuai dengan berat badannya, atau 2-3 liter per hari. Nah, yang kedua, orang tua atau orang-orang dengan penyakit kronis yang basicnya sama, mereka butuh air banyak, atau orang tua yang meminum obat-obatan untuk mengeluarkan urin lebih banyak, itu juga harus diperhatikan. Ibu hamil juga harus diperhatikan mengingat
dia dalam kondisi hamil yang membutuhkan cairan seperti sebelumnya saya bilang penambahan 300 mili. Nah, otomatis dia harus juga diperhatikan. Tapi dok, terakhir mungkin dok, sebenarnya di cuaca panas ini kita perlu khawatir berlebih nggak sih dok dengan cuaca yang sedang kita hadapi saat ini? Khawatir normal ya, Pak. Semua orang pasti khawatir. Nah, tapi berlebihan itu tidak baik. Nah, seandainya kita tahu bagaimana cara mengatasinya, dengan tahu efek yang dirasakan, mungkin akan membuat kita menjadi lebih tidak khawatir lagi. Nah, dengan begitu berarti kita harus lebih aktif untuk mencari tahu informasi-informasi atau berkonsultasi ke dokter terdekat tentang bagaimana penanganan dengan cuaca seperti ini dengan kondisi yang dia dapat. Jadi menurut saya terlalu berlebihan tidak baik. Oke, baik, terima kasih nih dokter. Jadi sebenarnya kita walaupun cuaca panas nggak boleh khawatir ya dok. Yang penting tetap harus menjaga konsumsi makanan kita dan menjaga kesehatan kita juga ya dok ya. Terima kasih dokter. Sama. Nah pemirsa, karena cuaca panas ini masih akan terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi air putih, tidak mengkonsumsi minuman-minuman berkafein, dan tentunya usahakan jika tidak ada kepentingan di luar rumah, tetap berada di dalam ruangan, ataupun kalau keluar begitu, usahakan menggunakan payung atau topi sehingga tidak terpapar matahari langsung. Dan yang paling penting juga, gunakan sunscreen minimal SPF 30 untuk menghindari bahaya sinar UV. Dari Banda Aceh, Sela Aditya, Fahmi Reza, Metro TV. Ya, pemirsa, Ditpolairut Polda Bali mengungkap kasus jual beli hewan dilindungi jenis penyu langka di kawasan Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi